Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait operasi angka penting. Yang pertama, kita akan mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting deh, itu dia juga punya aturan, sama seperti aturan penulisan pada angka penting. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, itu aturannya adalah hasil akhirnya wajib terdiri dari satu angka taksiran. Maksudnya apa satu angka taksiran? Satu angka taksiran itu merupakan satu angka di belakang koma. Di belakang koma. Oke, seperti itu ya. Contoh, misal Miss punya soal untuk operasi penjumlahan 25,87. Kemudian Miss jumlahkan dengan 25,52. Oke, ini kita jumlahkan dahulu secara manual. 7 ditambah 2, 9. 8 ditambah 5, 13, naik 1. 5 tambah 5, 10, tambah 1, 11. Naik 1, 2 ditambah 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 51,39. Kemudian kita baca kembali aturannya. Hasil akhirnya wajib satu angka taksiran atau satu angka di belakang koma. Sehingga 51,39 ini deh harus kita bulatkan supaya dia hanya mengandung satu angka taksiran. Kalau kita bulatkan 51,39, hasilnya adalah 51,4. Ini dia hasilnya. Ini untuk contoh operasi penjumlahan. Untuk operasi pengurangan, misal Miss punya contoh 47,87 kita kurangkan dengan 2,30. Oke, ini dia soalnya. 7 dikurang 0 adalah 7, 8 dikurang 3 adalah 5, 7 dikurang 2 adalah 5, 4-nya turun. Oke, karena hasil akhir kita ada dua angka di belakang koma, akan kita bulatkan supaya hanya mengandung satu angka taksiran. 45,57 kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 45,6. Begini. Jadi beginilah untuk menjawab soal operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Dikarenakan hasil akhir dari operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting itu wajib mengandung satu angka taksiran, jadi kita harus memahami juga bagaimana caranya membulatkan suatu angka. Dikarenakan kita hanya butuh membulatkan satu angka di belakang koma, jadi yang kita perhatikan adalah angka kedua dari belakang koma. Jadi seperti ini. Misal, Miss punya soal 8,63. Jadi cukup dua angka yang diperhatikan aja yang ada di belakang koma. Oke, kalau adik-adik Miss perhatikan, di sini ada angka 3. Angka 3 ini deh, nilainya itu kecil dari 5, ya kan? Kalau dia kecil dari 5, dia harus dibulatkan ke bawah. Oke, dibulatkan ke bawah. Yang mana yang dibulatkan ke bawah? Yang 6-nya ini, dia kan dua angka di belakang komanya 63. Kalau kita bulatkan ke bawah, dia itu ke 60, bukan ke 50. Jadi, angka 6-nya cukup menjadi 6 saja. Jadi ini nilainya menjadi 8,6. Itu untuk soal yang pertama, kalau angka kedua di belakang komanya kecil dari 5. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Miss punya angka 8,78. Oke, 8,78. Cukup adik-adik Miss perhatikan dua angka terakhir yang ada di belakang koma, atau angka terakhir kalau soalnya Miss ya. Jadi ini ada angka 8, ya kan dek? Angka 8 ini besar daripada 5. Kalau dia besar dari 5 deh, itu kita bulatkan ke atas. Siapa yang dibulatkan ke atas? Angka di depannya ini, si angka 7. Angka 7 dibulatkan ke atas menjadi angka 8. Jadi hasilnya adalah 8,8. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya bagaimana Miss kalau angka kedua dari koma itu dia nilainya sama dengan 5? Oke, kita perhatikan. Misal Miss punya angka 12,35. Oke, kalau kita lihat angka kedua di belakang koma ini adalah angka 5, atau nilainya adalah sama dengan 5, ya kan dek? Oke, kalau nilainya sama dengan 5, adik-adik Miss lihat angka di sebelumnya. Nah, ada angka 3. Angka 3 ini merupakan bilangan ganjil. Oke, kalau angka di depan si 5 itu merupakan bilangan ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Jadi angka 3-nya menjadi 12,4. Begitu. Kita lanjutkan kalau seandainya dia sama dengan 5 dan angka di depannya adalah bilangan genap. Misal Miss punya angka 12,45. Oke, dikarenakan angka kedua di belakang komanya sama dengan 5,
dan di depan si 5 ada angka 4 dan angka 4 merupakan bilangan genap, maka angka 5 dicoret atau dia hilang. Kita coret, berarti angka yang tersisa adalah 12,4. Begitulah untuk aturan pembulatan supaya bisa menjawab operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Begitu. Oke, yang terakhir kita coba untuk perkalian dan pembagian angka penting. Untuk perkalian dan pembagian angka penting, dia juga memiliki aturan. Aturannya adalah, ini tergantung dari bentuk soalnya. Kalau seandainya soalnya itu adalah operasi bilangan desimal dikalikan dengan desimal, maka Dek, ini hasil akhirnya wajib dilihat AP yang paling sedikit. Hasil akhir, lihat angka penting paling sedikit. Oke, kita coba ke contoh soal. Misal, Miss punya angka 43,25. Kita kalikan dengan 2,53. Oke. Nah, ini kan operasi bilangan desimal dengan desimal kan, Dek? Kita lihat 43,25 ini dia mengandung berapa angka penting? Mengandung 4 angka penting. 2,53 mengandung berapa angka penting? 3 angka penting. Berarti nanti hasil akhir dari dua operasi perkalian ini harus mengandung 3 angka penting. 43,25 kalau seandainya kita kalikan dengan 2,53, ini hasilnya adalah 109,4225. Oke, 109,4225 ini bagaimana caranya kita ubah ke dalam 3 angka penting? Ya sudah, kita ambil angka depannya saja, karena angka 4 yang berada di belakang koma itu dia kecil dari 5. Jadi dia kita bulatkan ke bawah saja. Berarti hasil akhirnya adalah 109. Dan 109 mengandung 3 angka penting. Ini sesuai dengan aturan bilangan desimal dikalikan dengan desimal. Yang kedua, kalau seandainya bilangan desimal kita kalikan dengan bilangan eksak. Oke, bilangan eksak itu adalah bilangan bulat seperti 1, 2, 3, atau dia bentuknya bukan bilangan desimal. Nah, ini Dek, hasil akhirnya adalah kebalikannya. Hasil akhirnya, lihat angka penting yang paling banyak. Gitu. Nah, kita coba ke contoh soal. Misalnya, Miss punya soal 12,3 kita kalikan 6. Nah, kita kalikan. Kita hitung dulu. 12,3 mengandung 3 angka penting, 6 mengandung 1 angka penting. Jadi nanti hasil akhirnya wajib mengandung 3 angka penting, karena 6 ini merupakan bilangan eksak dan 12,3 merupakan bilangan desimal. Jadi kita lihat yang angka pentingnya yang paling banyak. Ini kalau misalnya Miss kalikan, hasil akhirnya adalah 73,8. Oke, jadi kalau misalnya kita cari hasil akhirnya, ya hasilnya sama, 73,8. Dan 73,8 ini mengandung 3 angka penting. Dan ini sesuai dengan aturannya. Begitu. Jadi untuk operasi angka penting itu tetap ada aturannya ya Dek ya, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, begitupun dengan pembagian. Begitu. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.